Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan, Mas, apakah Hilal-Hilas itu benar penciptanya adalah Abu Nawas? Betul. Nah, sosok Abu Nawas itu adalah cendekiawan sufi yang di situ itu tingkat kedekatan dengan Allah sudah sangat luar biasa karena dikatakan sufi. Nah, Hilal-Hilas adalah salah satu kecerdikan dari Abu Nawas itu untuk istilahnya itu bercengkerama, atau di dalam pujian Hilal-Hilas itu sendiri banyak sekali muatan-muatan nilai yang sangat patut untuk kita itu berpikir, supaya kita itu dapat nilai-nilai di dalamnya. Kita lantunkan dulu sejenak Hilal-Hilas yang diciptakan oleh Abu Nawas. Bismillahirrahmanirrahim. Hilal-Hilas tulil firdas si'ala wa 'alal 'agwa wa 'alan naril jahimin fahab li tawbatan wal ghafir dhunubi fa innaka ghafirun tanbil azimin. Duh pangeran kula sanes ahli swarga, ananging kula boten kiyat wonten neraka. Mugi Tuhan paring taubat dhateng kula lan ngapura sekadahe dosa kula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dari makna-makna kandungan puji-pujian tadi itu ada bahasa, ya Allah, saya itu tidak kuat, saya itu bukan ahli surga, tapi saya juga tidak kuat berada di neraka. Nah, ketika kita mantek atau penalaran kita bukan ahli surga tapi tidak kuat di neraka, minta ditaruh di mana seorang sufi Abu Nawas ini? Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwasanya surga dan neraka itu bukanlah suatu tujuan, karena masih tempat, dan tempat itu pasti ada ruang, dan di situ juga waktu. Nah, Abu Nawas dari istilahnya itu pujian tadi itu ada muatan-muatan edukasi, di mana tujuan kita itu bukan surga dan neraka loh, kan gitu. Tujuan kita itu bukan itu. Maka dari itu, dan statement ini sama juga yang dikeluarkan oleh Robiatul Adawiyah. Beliau wali perempuan, seorang sufi, yang bahasanya itu gini:
jika surga itu menjadi sebuah berhala, maka lebih baik aku bakar surga itu. Seperti itu statementnya dari Robiah Siti Al-Adawiyah. Nah, kesimpulannya, tujuan hidup kita itu bukan surga ataupun neraka. Surga dan neraka itu masalah sifat wenang Allah. Mau ditaruh di surga atau neraka itu hak Allah, hak prerogatifnya Allah, karena sifat Allah sifat wenang dan Allah itu maha menentukan. Tapi sebagaimana konteks dari edukasi Abu Nawas tadi itu dan Robiah Al-Adawiyah tadi, tujuan kita adalah kembali atau muksafillah, kembali kepada Allah. Baru sinkron. Kenapa orang ketika ada orang meninggal dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari Allah kembali kepada Allah. Itulah tujuan hidup. Jangan sampai kita tuh terpampang dengan surganya. Artinya ketika kita beribadah kita tuh riya. Karena embel-embel kita itu surga. Supaya kita mendapat balasan surga, artinya riya gitu loh. Maka keikhlasan tidak ada di dalamnya. Ketika kita beribadah karena takut neraka, riya juga. Artinya firman Allah sudah jelas bahwasanya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kalau dari misalkan kita beribadah karena takut akan siksanya atau berharap surga, artinya sudah tidak sinkron dengan dawuhnya Allah atau firmannya Allah itu, bahwa kita diciptakan tuh hanyalah untuk beribadah. Makanya edukasi dari puja-puji dari Abu Nawas tadi adalah edukasinya mengarah kepada tujuan hidup. Jikalau benar tujuan hidup kita, maka kayak Sri Kandi bidik Bisma, atau istilahnya itu gendewo atau panah busur, itu akan membidik target. Nah, ketika kita sudah paham tujuan hidup, maka yang kita bidik itu akan terus target itu. Kalau kita membidik surga, artinya kita akan terus, oh surga itu kalau dikatakan dalam ayat-ayat itu pasti cara mengejar surga itu dengan seperti ini, dengan beribadah seperti ini, dan banyak sekali cara beribadah untuk menuju kepada surga. Artinya bidikan kita surga, berarti tujuan kita sebuah tempat, dan tempat itu pasti rusak. Makanya berbanding terbalik, artinya kita masih riya gitu loh. Beda dengan ketika tujuan kita adalah kembali kepada Allah, maka kita sudah tidak berharap dengan surga, kita tidak takut dengan neraka. Karena apa? Bidikan kita kepada Allah, kembali kepadanya, dan kita muksafillah gitu loh. Makanya kita harus paham benar tujuan hidup. Kalau kita tidak paham, maka kita bisa kesasar. Nah, artinya jelas edukasi dari Abu Nawas arahnya ke situ, muksafillah. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki. Saya selalu terpampang dengan hal seperti itu. Kepengen bahagia, kepengen surga, apa segala macam. Jadi ibadah kita itu masih rusak gitu loh. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki ibadah kita dengan tujuan yaitu muksafillah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup penjelasan tentang muatan-muatan edukasi dari Abu Nawas tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan kandungan ilmu yang sedikit yang mampu saya sampaikan bisa diterima oleh jenengan sedaya.
Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.